Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Amalia. Untuk hari ini saya akan melanjutkan video part 3-nya, yaitu konsep dasar pergerakan harga pada tren yang terjadi dalam market. Untuk pertama yang perlu kita ketahui, tren terbentuk kalau menurut teori Elliott Wave itu terjadi 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama impulsif, retracement, impulsif, retracement, impulsif. Ketika harga membuat pergerakan turun, lalu dia membuat pergerakan naik, pergerakan naik ini tidak melebihi harga high-nya atau sama dengan high-nya. Ketika harga melakukan pergerakan turun kembali, maka kita bisa menarik trendline dari high dan lower high-nya, dan kita bisa entry di sini sell. Sampai sini paham ya? Jadi kita bisa menggunakan trendline untuk kita entry. Kita bisa ambil di sini. Contoh ya. Ketika harga melakukan pergerakan turun, lalu melakukan pergerakan naik, dan harga tidak melebihi harga high-nya atau sama dengan, ketika harga melakukan pergerakan turun lagi dan melakukan pergerakan naik, kita bisa menarik trendline, area trendline di sini, dan kita bisa sell. Untuk teman-teman agar lebih memahami, biasanya di sini dinamakan area SBR, support become resistant. Ketika harga pergerakan turun lalu melakukan pergerakan naik dan harga tidak melebihi high-nya, lalu melakukan pergerakan turun lagi, ini namanya supportnya di break menjadi support become resistant. Jadi ketika harga kembali menuju area SBR, maka kita dapat entry sell di sini. Sell. Biasanya juga kita dapat menarik garis trendline di sini. Sampai sini paham ya? Begitu juga untuk contoh uptrendnya,
ketika harga melakukan pergerakan naik dan melakukan pergerakan turun dan harga tidak melebihi harga low-nya, lalu melakukan pergerakan naik lagi, lalu melakukan pergerakan turun, kita dapat menarik garis trendline. Menarik garis trendline antara low dan higher low. Kita bisa melakukan buy di higher low selanjutnya. Nyampe sini paham nggak? Jadi teman-teman, yang namanya titik low dan higher low ini adalah indikasi terjadinya kenaikan tren. Oke, nyampe sini paham? Dan ketika harga mengebreak area resist, maka ini adalah konfirmasi bahwa harga akan naik. Dan ketika harga turun dan menyentuh area trendline, maka kita dapat ambil eksekusi di sini, buy. Kita coba gambar dari awal ya, biar teman-teman lebih memahami lagi. Ketika harga melakukan pergerakan naik dan kembali melakukan pergerakan turun, namun harga tidak lebih turun dari harga lower sebelumnya dan melakukan pergerakan naik dan tercipta higher low, ini adalah sebuah indikasi bahwa harga akan naik. Ini adalah indikasi bahwa harga akan naik. Dan ketika harga berhasil membreakout area resist, ini adalah konfirmasi bahwa harga akan naik. Oke, nyampe sini paham? Jadi ketika harga kembali melakukan pergerakan turun, kita dapat menarik garis trendline atau kita dapat menarik garis horizontal, dan ini adalah titik entry ideal untuk kita eksekusi buy. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa kita memerlukan indikasi naik, yaitu ketika harga tidak dapat melebihi dari bawahnya harga low-nya. Dan ketika berhasil
Membreakout area resist ini dinamakan zona resisten become support, RBS. Ini RBS. Ketika harga kembali pada area RBS atau menyentuh trendline, kita dapat eksekusi buy. Kita entry dapat menggunakan trendline atau garis horizontal. Semoga teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Jadi saya ulangi lagi ya, biar teman-teman lebih memahami lagi. Harga melakukan pergerakan naik nih, naik ya kan, lalu melakukan pergerakan turun ya kan, pergerakan turun gak melebihi ini nih. Ini adalah sebuah indikasi bahwa harga akan naik. Konfirmasinya yaitu ketika harga berhasil ulangi lagi. Ketika harga melakukan pergerakan naik dan melakukan pergerakan turun namun tidak melebihi harga lowernya, ini adalah merupakan sebuah indikasi bahwa harga akan naik. Namun bisa terjadi juga harga sama dengan lower. Ketika harga kembali naik dan berhasil membreakout area resist, maka ini adalah zona resisten become support. Ketika harga kembali pada area RBS atau menyentuh trendline, maka ini adalah telah terjadi konfirmasi dan kita tinggal nunggu eksekusinya, yaitu saat harga menyentuh area zona RBS. Maka kita dapat entry buy di sini. Buy. Semoga teman-teman sudah memahami ya apa yang saya sampaikan. Ini adalah pergerakan harga basicnya aja. Dan teman-teman harus memahami ini. Karena ketika kita mempelajari banyak teknik, sedangkan kita tidak paham sama sekali basic, maka kita nggak tahu arah gitu. Jadi ketika kita ke floating, kita nggak tahu harus marti di mana, kita peribahasanya kita buta arah gitu. Jadi semoga teman-teman dari yang saya sampaikan ini dapat memahami. Kalau ada sesuatu yang masih bingung, teman-teman boleh komentar. Dan jangan lupa share video ini, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sekian dulu karena saya takut videonya kepanjangan, malah teman-teman jadi bosen buat mempelajarinya.
Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.